wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali bersama saya Iip Wijayanto, dan di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang saudara sepupu ya. Kita ini kalau sudah berkaitan dengan saudara sepupu, paman sepupu, dan seterusnya, itu biasanya teramat sangat longgar ya. Seakan-akan mereka ini adalah saudara sekandung, seayah dan seibu ya, atau saudara tiri yang satu ayah atau satu ibu. Padahal mereka ini saudara yang statusnya hanya sepupu. Ayahnya beda, ibunya beda, walaupun antara ayah dan ibu kita dengan mereka bisa saja bersaudara ya. Jadi kita ini kalau sudah bab saudara sepupu, misal datang ke rumah berkunjung ya, menginap, aurat dibuka ya. Setelah itu kalau ketemu dengan sepupu, cipika-cipiki, cium pipi kiri, cium pipi kanan ya. Kalau foto peluk-peluk dengan saudara sepupu ya. Demikian juga dengan saudara sepupunya orang tua ya. Argumentasinya dia kan sepupunya ayah saya, dia saudara sepupunya papi saya, padahal saudara sepupu ya. Atau argumentasinya dia kan sepupu saya, dia anak dari Pak D saya, Pak D kan kakaknya dari ayah saya. Nah, itu biasanya yang dijadikan argumentasi. Kenapa sampai terjadi demikian? Karena pemahaman kita ya. Kita ini tidak mau mempelajari sesuatu itu betul-betul sampai ke dalam, sampai tuntas ya, mengetahui, menghafalkan, kemudian memahami, sehingga kemudian bisa kita implementasikan dengan tegas di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 23 dijelaskan tentang klasifikasi mahram ya. Mahram itu adalah orang yang diharamkan bagi kita untuk menikahinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatun nisa'ikum wa rubai bukumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa innallaha kana ghafurar rahim." Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan atau saudara sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Nah,
Jadi dari surat An-Nisa ayat 23 ini ya bisa kita simpulkan ada 13 klasifikasi wanita yang diharamkan bagi kita untuk menikahinya. Yang pertama adalah ibu, ya. Yang kedua adalah anak-anak perempuan. Kemudian yang ketiga adalah saudara-saudara perempuan. Kemudian yang keempat, bibi dari bapak atau saudari dari bapak. Kemudian yang kelima, bibi dari ibu atau saudari dari ibu. Yang keenam, ponakan dari saudara laki-laki. Kemudian yang ketujuh, keponakan dari saudara perempuan kita. Kemudian yang kedelapan, ibu yang menyusui kita atau ibu persusuan. Kemudian yang kesembilan, saudari sepersusuan. Yang kesepuluh, ibu mertua. Yang kesebelas, anak tiri atau anak yang dibawa oleh istri yang sudah dicampuri. Kemudian yang ke-12 adalah menantu. Yang ke-13 mengumpulkan kakak adik kandung di dalam satu masa pernikahan. Jadi ada 13. Di dalamnya ini tidak ada saudara sepupu masuk ke dalam klasifikasi mahram. Sehingga saudara sepupu itu, biarpun dia anak kandung dari Pak D, yang Pak D-nya itu adalah saudara kandung dari ayah kita, saudara sepupu itu halal untuk menikah dengan mereka. Maka kedudukan saudara sepupu itu sama saja dengan orang yang kita baru kenal 2 menit yang lalu. Sehingga berlaku ya cara bermuamalah dengan mereka sama dengan orang lain. Sehingga ketika cipika-cipiki dengan saudara sepupu itu termasuk perbuatan yang diharamkan berdasarkan surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah dekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya, jadi saudara sepupu saya tegaskan itu bukan mahram. Halal menikah dengan saudara sepupu, sehingga kemudian menyentuh jabat tangan, cipika-cipiki, membuka aurat di depan mereka, semuanya adalah perbuatan berdosa. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.